Selamat hari Minggu, saudara-saudari terkasih. Pada hari ini saya akan menyampaikan sebuah perspektif, bukan khotbah, mengenai Injil pada hari Minggu ini. Yang diambil dari Markus 8 ayat 27 sampai 38. Saya ingin menerangkan sebuah gambaran tentang bagaimana isi Injil ini sejauh yang saya pelajari dan saya ambil dari berbagai sumber. Dalam 8 bab pertama dari Injil Markus, Markus menggambarkan orang-orang di sekitar Yesus dan memaparkan 19 mukjizat, dan diakhiri dengan kalimat, "Masihkah kamu belum mengerti?" Mulai bab 8 ayat 27 sampai akhir Injil Markus, Yesus mendeskripsikan dengan lebih jelas siapa dia sebenarnya melalui 3 nubuat kesengsaraan. Dalam 3 nubuat itu juga dijelaskan tentang kurangnya daya tangkap para murid tentang pesan Yesus. Demikian pula mukjizat-mukjizat pada separuh awal Injil Markus diganti dengan ajaran yang keras pada separuh berikutnya di Injil Markus. Bacaan Injil pada hari ini berisikan pengakuan Petrus tentang siapa Yesus dan nubuat pertama dari 3 nubuat kesengsaraan Yesus dalam Injil Markus. Tadi kan saya katakan bahwa ada 3 nubuat kesengsaraannya, dan inilah yang pertama. Hingga saat ini, yakni sebelum bab 8 ayat 27, Markus menjelaskan siapa Yesus melalui perbuatan-perbuatan ajaib yang dia lakukan. Tetapi Yesus keberatan bila orang-orang percaya kepadanya hanya melalui mukjizat-mukjizatnya, hanya karena mukjizat-mukjizatnya. Itu ada dalam bab 8 ayat 26, bab 7 ayat 6, dan bab 5 ayat 43. Maksud keberatan Yesus tersebut semakin jelas dalam Injil ini, yakni ketika dia berada di Kaisarea Filipi. Keberatan Yesus tersebut terbukti dengan nyata. Bahkan para murid pun masih percaya kepadanya dan mengenal dia lewat mukjizat-mukjizat saja. Hal ini terbukti ketika Yesus bertanya kepada para murid. Apa pertanyaan pertamanya? Kata orang, "Siapakah aku?" Jawaban para murid adalah, "Ya, kamu adalah," ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia atau Nabi, gitu kan. Yesus kemudian meruncingkan pertanyaannya. "Tapi katamu, siapakah aku ini?" Yesus ingin mendengar sejauh mana pengenalan para murid kepadanya. Petrus pun langsung menjawab, "Engkau adalah Mesias." Nah, suara Petrus mewakili isi iman para murid. Benar bahwa Yesus adalah Mesias. Tapi, apakah Mesias dalam pikiran Petrus sama dengan Mesias dalam pikiran Yesus? Coba kita perhatikan. Arti Mesias dalam pikiran Petrus terjawab setelah Yesus menjelaskan bahwa dia harus menderita, dibunuh, dan bangkit sesudah 3 hari. Petrus dikatakan kan langsung menarik Yesus dan menegurnya loh. Nah, Mesias dalam pikiran Petrus itu bukanlah orang yang lemah, bisa menderita, bisa mati, bukan itu. Mesias dalam pikiran Petrus adalah pemimpin
yang membebaskan mereka dari segala penderitaan. Pemimpin yang politis yang akan membebaskan mereka dari penjajahan bangsa Romawi. Mesias itu adalah seorang yang akan membereskan segalanya dengan cepat melalui mukjizat. Benar kan bahwa para murid masih melihat Yesus dari segi mukjizatnya saja. Tidak salah dong. Kenapa selama ini setelah Yesus membuat mukjizat, dia melarang orang untuk memberitakannya? Karena takutnya begini jadinya. Jadi dasarnya kepada mukjizat aja, dasar iman kepada mukjizat aja. Sekarang pembaca diajak untuk mengenal Yesus dari perspektif yang lebih holistik. Nah, Yesus tak boleh dikenal hanya melalui mukjizat, melainkan harus juga melalui penderitaannya. Pengikut Yesus pun diajak untuk mengikuti Yesus dalam jalan penderitaan. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, mengikul salibnya dan mengikut aku. Siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan di hari penghakiman nanti akan jelas siapakah yang benar-benar pengikut Yesus. Barang siapa yang malu karena aku dan karena perkataanku, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya. Kita masuk ke dalam mencari pesan. Menurut hemat saya, ada 2 pesan yang disampaikan kepada para pembaca. Pertama, kita diajak untuk merefleksikan sejauh mana pengenalan kita terhadap Yesus lewat perbuatan kita. Apakah kita mau mengikuti Yesus hanya dalam mukjizat saja, dalam kurung situasi nyaman, dan pergi ketika menghadapi dimensi penderitaan, dalam kurung situasi sulit? 2. Kita pun diajak untuk merefleksikan siapa Yesus bagi diri kita, seturut pengalaman, seturut pemahaman kita. Bukan siapa Yesus menurut ajaran gereja, bukan siapa Yesus menurut rumusan baku. Siapa Yesus bagi saya, bagi Anda sendiri. Selamat hari Minggu. Semoga perspektif ini bisa membantu kita memahami Injil secara lurus. Bye.